Telekomunikasi and Networking. Halo kawan-kawan, saya mahasiswa Trisakti School of Management. Nama saya Haryadi Gunawan. NIM saya 2018-825. Saya akan mempresentasikan chapter 6. Telekomunikasi and Networking adalah komunikasi yang ada hubungannya dengan suatu platform atau sering disebut dengan computer communication. Telecommunication system adalah cara paduan atau kerjasama antara hardware dan software yang mentransmisikan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Komponen yang terkait, yang pertama adalah hardware. Hardware yaitu sebagai perangkat telekomunikasi. Yang kedua, software, yaitu bertugas untuk memfungsikan hardware. Yang ketiga, media, yaitu alat penghubung antara kabel dan kabel. Contohnya gelombang radio, infrared. Nah, yang keempat adalah network, yaitu jaringan itu sendiri. Kelima, provider, yaitu sebagai penyedia layanan. Yang terakhir adalah protokol, yaitu sebagai aturan-aturan yang mengatur agar suatu komunikasi bisa dilangsungkan. Contoh dari komunikasi proses yaitu modem adalah alat yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, dan begitu juga sebaliknya. Multiplexer adalah alat untuk mentransmisikan beberapa sinyal dalam suatu media. Front-end processor adalah otak komunikasi, di mana front-end processor bertugas untuk mengatur komunikasi. Di dalam media juga terdapat beberapa istilah. Yang pertama, transmission speed. Kecepatan dalam mentransmisikan data dihitung dalam bandwidth. Bandwidth adalah kumpulan frekuensi yang mencerminkan kapasitas data. Jadi semakin besar bandwidth, semakin besar pula kapasitas datanya. Transmission mode. Tipe transmission juga terdapat dua tipe, yaitu asynchronous, ya, contoh karakter per karakter, dan synchronous, contoh kumpulan karakter per kumpulan karakter. Transmission accuracy, data yang dikirim dan diterima serta apakah ada tidaknya error. Ada beberapa komponen dari telekomunikasi service, yaitu switch line, decading line, wide area telekomunikasi service. Protokol adalah sebagai pengatur komunikasi atau berisi aturan-aturan dalam komunikasi. Network communication software berfungsi untuk mengecek kesalahan, mencatat transmisi yang sudah digunakan, mentranslasikan data, memformat pesan. Adapun komponen-komponen yaitu network operating system, mengatur resource telekomunikasi berlangsung. Yang kedua, network management software, mengelola semua fungsi pada saat jaringan dan bersifat lebih spesifik. Protokol yang pada umumnya sekarang digunakan antara lain adalah Ethernet. Protokol LAN di mana setiap PC mengakses network dengan kecepatan tinggi. Token ring, sebuah protokol yang mengontrol akses ke jaringan dan meminta sebuah sinyal khusus. Saat ini menjadi protokol LAN kedua yang sering digunakan di perusahaan-perusahaan. TCP atau IP, Transfer Control Protocol, Internet Protocol, merupakan sebuah protokol untuk mengelola transmisi data dengan memecah data tersebut menjadi sejumlah paket kecil. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaannya untuk mendengarkan saya mempresentasikan. Dan saya ada sebuah contoh kasus sedikit, kasus implementasi dari PT Mandi Pertama Group yang masih menggunakan jaringan LAN karena dapat menghemat biaya, menggunakan sumber daya secara bersama-sama, resourcing sharing, rehabilitasi yang tinggi, dan memperoleh proses komunikasi. Terima kasih ya kawan-kawan sudah mendengarkan presentasi dari saya. Terima kasih Bapak Diki yang sudah meluangkan waktu untuk menonton presentasi saya. Terima kasih Pak.